luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hamidah dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Manajemen Operasional yang berjudul Perencanaan Agregat. Apa itu perencanaan agregat? Perencanaan agregat adalah salah satu hal yang harus bisa dikuasai untuk bisa menjalankan proses manajemen dengan maksimal. Dalam sebuah proses perencanaan bisnis, sebuah perusahaan akan bisa menyelesaikan apa yang dirancang jika bisa memenuhi ekspektasi yang ditargetkan. Mengapa perencanaan agregat sangat penting? Perencanaan agregat merupakan metode untuk menganalisis, mengembangkan, dan memelihara rencana manufaktur yang berusaha untuk menghasilkan produksi yang konsisten dan tidak terputus. Perencanaan agregat paling sering difokuskan pada perkiraan penjualan yang ditargetkan, manajemen inventaris, dan tingkat produksi dalam jangka menengah antara 6 hingga 18 bulan mendatang. Perencanaan agregat memainkan bagian penting dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Perencanaan agregat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan keuangan dengan mengurangi biaya variabel keseluruhan dan meningkatkan laba. Pemanfaatan maksimum fasilitas produksi yang tersedia, cocokkan permintaan dan mengurangi waktu tunggu untuk pelanggan, mengurangi investasi dalam penyimpanan persediaan, mampu memenuhi tujuan penjadwalan dengan menciptakan tenaga kerja yang bahagia dan puas. Bagaimana cara membuat rencana agregat? Untuk membuat rencana agregat, kamu harus terlebih dahulu menentukan jumlah unit yang diproduksi selama jangka waktu tertentu, baik secara kapasitas, jumlah unit yang dibutuhkan, dan seberapa banyak permintaan pelanggan. Berikut adalah beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam hal ini. Yang pertama, strategi penetapan harga. Saat permintaan rendah, turunkan harga agar sesuai dengan kapasitas. Kamu juga dapat melakukan sebaliknya ketika permintaan tinggi, naikkan harga. Yang kedua, periklanan atau promosi. Kegiatan pemasaran dan promosi dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan kamu. Yang ketiga, pemesanan kembali. Tunda pengiriman hingga permintaan memenuhi kapasitas. Yang keempat, penciptaan permintaan baru. Untuk permintaan lain, buat permintaan lain untuk melengkapi permintaan yang sudah ada. Yang kelima, tenaga kerja. Perusahaan dapat memberhentikan atau mempekerjakan karyawan untuk memenuhi permintaan atau menanggapi kekurangannya. Lembur, subkontrak, atau penggunaan tenaga kerja sementara juga pilihan yang bisa digunakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan agregat? Beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan agregat yang mempengaruhi bagaimana bisnis menyelaraskan produksi dengan permintaan. Yang pertama, variabilitas permintaan. Fluktuasi permintaan pelanggan dapat mempengaruhi proses perencanaan produksi secara signifikan. Yang kedua, fleksibilitas produksi.
Kemampuan beradaptasi proses produksi terhadap perubahan volume atau bauran produk memainkan peranan penting. Yang ketiga, waktu pengerjaan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian tingkat produksi atau menerima inventaris baru mempengaruhi perencanaan. Yang keempat, kendala kapasitas. Keterbatasan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, atau fasilitas berdampak pada kemampuan produksi secara keseluruhan. Yang kelima, tingkat persediaan. Jumlah stok yang tersedia mempengaruhi kebutuhan penyesuaian produksi. Yang keenam, pertimbangan tenaga kerja. Persediaan, keterampilan, dan biaya yang terkait dengan tenaga kerja mempengaruhi perencanaan produksi. Yang ketujuh, gangguan rantai pasokan. Faktor eksternal seperti kekurangan bahan baku atau malah transportasi dapat mengganggu perencanaan. Yang kedelapan, peraturan pemerintah. Kepatuhan terhadap peraturan dapat mempengaruhi keputusan produksi dan inventaris. Yang kesembilan, faktor biaya. Biaya produksi, tenaga kerja, dan inventaris memainkan peran penting dalam pertimbangan perencanaan. Yang kesepuluh, kondisi pasar. Perubahan di pasar, termasuk persaingan dan harga, dapat mempengaruhi strategi perencanaan. Apa saja jenis-jenis strategi perencanaan agregat? Jika sudah mempertimbangkan beragam faktor di atas, maka kini saatnya kamu mulai membangun strategi mengenai perencanaan agregat melalui 3 cara yang tersedia. Setiap strategi yang ada di bawah ini memiliki beragam pendekatan yang bisa disesuaikan dengan perusahaan. 3 strategi utama yang digunakan adalah: yang pertama, level strategi. Tujuan dari strategi perencanaan agregat adalah untuk menjaga tingkat produksi dan tingkat tenaga kerja agar bisa seimbang. Untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan, maka kamu akan membutuhkan peramalan permintaan yang kuat untuk mengetahui apakah tingkat produksi harus ditingkatkan atau diturunkan. Seiring permintaan pelanggan tumbuh dan menyusut. Strategi perencanaan produksi agregat ini akan membuat tenaga kerja tetap stabil, tetapi dapat meningkatkan inventaris produk dari perusahaan. Yang kedua ada case strategi. Untuk strategi yang satu ini, perusahaan akan berusaha mengejar permintaan pasar. Produksi sesuai dengan permintaan dan kelebihan persediaan tidak ditahan. Ini adalah bagian dari strategi produksi ramping yang bisa menghemat uang dengan menunggu sampai pesanan didapatkan. Jika kamu kesulitan untuk bisa memenuhi permintaan yang datang dari pasar, produktivitas dan kualitas dapat dikurangi. Namun itu dapat berdampak negatif pada moral tenaga kerja perusahaan. Ketiga, hybrid strategi. Strategi yang satu ini berupa gabungan hybrid dari 2 strategi sebelumnya. Ini menjadi keseimbangan antara tingkat produksi, tenaga kerja, dan tingkat persediaan sambil tetap merespon permintaan saat berubah. Alternatif ini menawarkan sedikit fleksibilitas yang dapat memenuhi permintaan saat bekerja untuk menjaga biaya produksi tidak terlalu tinggi. Apa yang bisa didapat dari perencanaan agregat? Dengan memenuhi tujuan strategis dari perencanaan agregat, produsen dapat menyeimbangkan permintaan produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta mengoptimalkan produktivitas dan keuntungan. Selain hal tersebut, beragam keuntungan tambahan lainnya yang akan bisa perusahaan dapatkan adalah menstabilkan upaya manufaktur, memfasilitaskan dan manufaktur, mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya, menurunkan biaya operasional, meningkatkan pengiriman tepat waktu, meningkatkan hubungan rantai pasokan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana cara membuat rencana agregat? Yang pertama adalah pengumpulan data. Kumpulkan data yang akurat dan terkini tentang pola permintaan historis, kapasitas produksi, dan kemampuan tenaga kerja. Yang kedua, masukan kolaboratif. Libatkan pemangku kepentingan utama dari berbagai departemen seperti produksi, keuangan, dan penjualan untuk memastikan perspektif yang komprehensif.
Yang ketiga, analisis risiko. Identifikasi potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi rencana seperti volatilitas pasar, gangguan rantai pasokan, atau kejadian tak terduga. Yang keempat, integrasi teknologi. Memanfaatkan alat teknologi dan perangkat lunak untuk menganalisis data, peramalan, dan simulasi guna meningkatkan akurasi dan efisiensi proses perencanaan. Yang kelima, skenario alternatif. Mengembangkan rencana darurat dan mengeksplorasi skenario alternatif untuk mengatasi perubahan tak terduga dalam permintaan, pasokan, atau faktor eksternal lainnya. Yang keenam, perbaikan terus-menerus. Tetapkan lingkaran umpan balik untuk memperbaiki kelanjutan yang memungkinkan rencana berkembang berdasarkan data waktu nyata dan umpan balik kinerja. Yang ketujuh, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan bagi karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan jadwal produksi, memastikan tenaga kerja yang terampil dan fleksibel. Yang kedelapan, pertimbangan lingkungan. Memperhitungkan faktor lingkungan seperti tujuan atau peraturan keberlanjutan dalam proses perencanaan. Yang kesembilan, kolaborasi pemasok. Berkolaborasi dengan pemasok untuk menyinkronkan jadwal produksi dan pengiriman mereka dengan rencana agregat Anda. Yang ke-10, integrasi umpan balik pelanggan. Memasukkan masukan pelanggan ke dalam proses perencanaan untuk menyelaraskan produksi dengan preferensi pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh perencanaan agregat. Perencanaan agregat diterapkan di berbagai industri dan contoh-contoh berikut menunjukkan keserbagunaan. Yang pertama, manufaktur mobil. Skenarionya, produsen mobil menghadapi lonjakan permintaan karena peningkatan musiman atau kampanye pemasaran yang berhasil. Pendekatan perencanaan agregatnya, perusahaan menggunakan kombinasi lembur untuk staf yang ada dan subkontrak ke produsen eksternal untuk memenuhi peningkatan permintaan tanpa meningkatkan permanen pada tenaga kerjanya. Manfaatnya, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya yang terkait dengan perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Setelah lonjakan mereda, mereka dapat kembali ke tingkat produksi standar tanpa komitmen jangka panjang. Selanjutnya, toko pakaian retail. Skenarionya, seorang pengecer mode mengalami fluktuasi permintaan terhadap produknya berdasarkan musim dan tren. Pendekatan perencanaan agregatnya, pengecer menerapkan strategi manajemen inventaris yang fleksibel. Selama musim puncak atau acara mode, mereka menyesuaikan jadwal produksi untuk memenuhi permintaan tinggi yang diharapkan. Selama periode yang lebih lambat, mereka mungkin menjalankan promosi untuk membersihkan inventaris berlebih atau menyesuaikan tingkat staf yang sesuai. Manfaatnya, pendekatan ini memungkinkan pengecer untuk menyesuaikan tingkat persediaan dengan perubahan preferensi pelanggan dan mempertahankan respon dinamis terhadap tren pasar. Pendekatan ini membantu mencegah kehabisan stok selama waktu puncak dan mengurangi kelebihan persediaan selama periode di luar puncak, sehingga mengoptimalkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 플레이어 등록 진행 중. 카메라를 향해 웃어주세요. 등록이 완료되었습니다. 게임이 지금 시작됩니다.
aku